Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah madad wa syukurillah alal in'am bi ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu wa salam ala khatiril aidi wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah beserta jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan di dalam memahami ilmu-ilmu agama dan kita mendapatkan keberkahan dari pengarang kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyati du'a wal qabul wa li syafaati rasul bi barakati Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu salatil kusufi, bab tentang salat gerhana. Kita sudah menyelesaikan sholat kemarin, sholat Id ya. Nah, hari ini kita membahas tentang sholat gerhana. Sholat ini jarang ya. Sholat sunnah jarang dilakukan karena memang terjadinya gerhana itu juga jarang ya. Tahun 2023 ini hanya kemarin di periode Mei kalau nggak salah. Tapi di Indonesia nggak ada ya, yang terlihat di Amerika, di benua Amerika terlihat ya. Nanti baru ada lagi gerhana itu tahun 2028 ya, tanggal 22 Juli akan ada gerhana matahari total. Nah, itu tahun 2028. Presidennya siapa itu kira-kira? Nah, jadi masih lama ya, tapi ya meskipun itu karena ini bagian dari ilmu ya harus kita pelajari ya, jangan sampai kemudian karena nggak ngerti, nggak dipelajari sampai ketika ada gerhana nggak ngerti tata caranya. Karena apa? Karena fenomena zaman sekarang saja orang ketika terjadi gerhana, apalagi gerhana matahari, bukan sholatnya yang menarik tetapi selfie-nya. Iya kan, orang mengabadikan detik-detik gerhana itu ya, apalagi dulu yang waktu gerhana total di Indonesia yang hanya banyak disaksikan di NTT paling bagus itu yang total, sampai orang-orang dari jauh dari luar negeri datang itu untuk mengabadikan itu, rame-rame nonton ya terjadinya gerhana matahari itu. Nah, sementara sholatnya kagak. Nah, ini nggak benar ini. Orang Islam ya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Ketika terjadi ada gerhana, maka ada syariat dalam Islam, yaitu ada yang namanya sholatul kusuf atau sholat gerhana. Baik, kita bahas hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qol, inkasafat asy-syamsu, pernah terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah ya. Yauma mata Ibrahimu, ketika terjadi hari itu meninggalnya putranya Nabi, namanya Ibrahim. Nabi Muhammad itu punya anak laki-laki ya, pertama Qasim, kemudian yang kedua Abdullah.
Dua-duanya putra Nabi ini meninggal waktu masih kecil, ya, baru umur 1,5 beliau wafat, ya, dua-duanya wafat. Nanti lama Nabi punya anak kan perempuan-perempuan, ya. Jadi perempuan-perempuan ada apa, Ruqayyah, ada Ummi Kalsum, ada Fatimah, nanti ada Zainab yang pertama, ya. Setelah itu, ya, di masa-masa akhir beliau, Nabi tahun ke-9 Hijriah, ya, Nabi sudah usia kira-kira 62 tahun, ya. Beliau punya anak Sayyid Ibrahim dari istri Maria Al-Qibtiyah, ya. Maria Al-Qibtiyah ini, ya, budak kemudian dihadiahkan kepada Nabi Muhammad, dinikahi oleh Nabi Muhammad, punya anak namanya, diberi nama Ibrahim. Kenapa namanya Ibrahim? Karena dulu namanya Qasim nggak panjang umur. Dikasih nama Abdullah mengikuti ayahnya Nabi Muhammad, ternyata juga nggak panjang umur. Nabi Muhammad kasih nama Ibrahim, ngikuti Nabi Ibrahim yang usianya 150 tahun. Berharap agar anak putranya ini, putranya Nabi Muhammad, Nabi senang sekali ketika mempunyai anak laki-laki di usia beliau yang sudah sepuh itu kemudian beliau beri nama Ibrahim, ya. Beliau sangat berharap ini panjang umur lah gitu, ya. Ternyata qadarullah anak beliau ini Sayyid Ibrahim itu baru usia 18 bulan, 1,5 bulan lah, ya. Beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah, ya. Beliau wafat yang saat itu pas sedang terjadinya gerhana matahari. Orang-orang masyarakat Arab saat itu kemudian, ini gerhana matahari ini terjadi karena berdukanya alam raya. Gitulah. Jadi semesta ini berduka atas meninggalnya putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim ini. Maka mereka kemudian menyatakan bahwa terjadinya gerhana itu karena wafatnya seseorang. Nabi kemudian faqalan nasu, orang-orang itu berkata, ya, ketika terjadi meninggalnya Sayyid Ibrahim itu, orang berkata inkasafat asyamsu limauti Ibrahim, ya. Gerhana ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatani, itu dua tanda, min ayatillahi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, la yang kasifani limauti ahadin, ya. Gerhana itu tidak terjadi yang disebabkan karena hidupnya meninggalnya seseorang, wala li hayatihi, dan tidak hidupnya seseorang. Artinya gerhana itu tidak terjadi disebabkan karena ada orang lahir atau ada orang mati, enggak karena itu. Kata Nabi, itu adalah tanda dari tanda kekuasaan Allah. Ini hebatnya Nabi, ya. Bahwa dulu ketika orang tidak tahu tentang fenomena alam, misalnya gerhana matahari, gerhana bulan, orang-orang zaman dahulu itu mereka kemudian percaya kepada mitos-mitos, kepercayaan takhayul, ya. Mereka percaya bahwa bahkan tidak hanya di Jazirah Arab, ya, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga seperti itu. Di Meksiko, ya, itu orang percaya bahwa terjadinya gerhana itu karena ditutup oleh makhluk jahat, raksasa yang jahat. Itu mirip dengan kepercayaan orang Jawa, namanya Betara Kala, ya. Matahari atau bulan itu kalau terjadi gerhana karena matahari dan bulan ditutupi oleh Betara Kala, bahkan dimakan oleh Betara Kala. Maka orang kemudian, kalau orang Jawa, ya, itu disuruh ngumpet di tempat tidur, di kolong. Nggak boleh melihat, gitu, ya. Orang tradisi di Cina juga seperti itu. Orang Cina itu percaya terjadi gerhana itu karena matahari maupun bulan itu dimakan oleh naga raksasa. Itu Cina kan memang terkenal dengan kepercayaan kepada naga, ya. Itu
Sehingga naga raksasa inilah nanti yang kemudian makan matahari dan bulan. Kemudian mereka membuat tabu-tabuhan ya agar naga itu ya tidak sampai memakan bulan dan matahari itu. Orang Jepang juga percaya seperti itu. Hal-hal yang mirip ya. Jadi percaya ketika tidak mampu, akal itu tidak mau menjangkau karena saat itu belum ada teknologi canggih seperti hari ini, ya mereka kemudian ya menyandarkan kepercayaan itu kepada hal-hal yang bersifat mistis ya. Jadi sesuatu yang di luar nalar. Nah, Nabi pada saat itu ya, beliau menyatakan bahwa gerhana ini tidak lain terjadi adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah. Artinya apa? Bahwa kepercayaan tadi itu, percaya kepada mistik-mistik itu, semuanya tidak benar, itu nggak ada itu. Ya, Nabi menyatakan ya, bulan dan matahari itu adalah dua dari tanda kekuasaan Allah. Artinya kalau Allah berkuasa mau matahari itu bersinar atau enggak, itu bagi Allah sesuatu yang mudah. Ya, dan ini menjadi tanda kekuasaan bahwa Allah itu maha kuasa. Coba manusia ada nggak yang bisa menghalangi? Nggak ada. Waktunya gerhana, ya akan terjadi gerhana. Nggak mungkin kemudian, diperkirakan nanti terjadi gerhana ini tanggal 22 Juli 2028, kemudian nggak jadi, itu nggak ada itu. Ya, itulah bagian bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah. Allah berkehendak, nggak ada satupun manusia yang bisa menolak dari kehendak Allah itu. Nabi menyatakan bahwa gerhana bukan disebabkan karena matinya seseorang, bukan pula karena hidupnya seseorang, tapi gerhana ini adalah tanda dari tanda kekuasaan Allah. Nah, ini salah satu misi Nabi di dalam berdakwah itu adalah mengikis habis kepercayaan takhayul seseorang kepada hal-hal yang bersifat mistis yang tidak ada kaitannya dengan ajaran agama. Ya, itu persis sama dengan bulan-bulan sekarang ini. Bulan apa namanya ini? Bulan apa? Bulan Safar. Orang Arab, orang jahiliyah dahulu itu percaya bulan Safar itu bulan sial. Bulan sial. Kalau orang Jawa bulan sial biasanya bulan apa? Safar juga termasuk ya. Safar juga. Orang Arab dahulu ketika zaman Nabi itu, sampai Nabi itu menyatakan la adwa wala diyarota wala hammata wala safaro, ya. Wa firra minal majdum kama tafirru minal asadi, ya. Tidak ada penyakit yang menular tanpa kehendak Allah. Ya, artinya penyakit itu disebabkan karena hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, nggak ada kata Nabi. Wala diyarota, tidak ada kepercayaan kepada burung. Dulu orang Arab itu kalau melakukan perjalanan, mereka itu pakai burungnya dilepas. Kalau burung ini terbang ke kanan, mereka percaya bahwa ini hari baik, ya, sehingga melakukan perjalanan nanti diberkahi. Kalau burungnya beloknya ke kiri terbangnya, mereka tidak jadi melaksanakan perjalanan karena itu tidak direstui lah gitu ya. Nggak baik. Nah, ini sama sekali tidak benar. Nggak ada kepercayaan kepada burung-burung ini. Termasuk percaya kalau ada burung hantu, itu tandanya ada orang meninggal. Persis dengan orang di Jawa, kalau ada burung gagak, ada keluarganya yang meninggal. Sekarang banyak orang meninggal, gak ada itu burung gagak, ya. Burung gagaknya sudah gak ada itu sekarang, ya. Artinya semua kepercayaan kepada mitos-mitos tertentu itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, Nabi menyatakan tidak ada semua itu, wala sofaro, tidak ada bulan sofar sial, nggak ada. Orang Arab itu senang mereka kalau tidak meninggalkan rumah, ya, mereka hanya di dalam. Jadi yang banyak itu ya mereka meninggalkan rumahnya, maka sofar itu artinya kosong. Mereka meninggalkan rumahnya, mereka pergi jauh karena apa? Karena mereka takut kalau nanti ada azab Allah, ya, terjadi bulan Safar itu, maka mereka tidak ada di tempat gitu, ya. Nah, sehingga mereka mengosongkan rumah-rumah mereka, ya. Nah, itu kalau dalam tradisi di Jawa maupun di masyarakat Sunda itu ada Rebo Wekasan, ya. Ada Rebo terakhir bulan Safar. Nah, itu kemudian ada doa dan seterusnya. Nah, itu kepercayaan ya mungkin ada kaitannya dengan dahulu ketika tradisi masyarakat jahiliyah itu. Nabi Muhammad misinya itu adalah mengikis habis kepercayaan itu.
Ya, itu sebabnya nanti yang menarik, Nabi Muhammad itu menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib itu terjadi justru di bulan Safar. Ya, jadi Nabi menikahkan itu tujuannya apa? Biar orang yang tadinya masih percaya, nggak usah percaya bahwa bulan Safar itu bulan sial, enggak. Nabi menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu di bulan Safar. Bahkan di dalam kisah diriwayatkan Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah itu juga di bulan Safar. Ya, artinya bulan baik. Jadi nggak ada kemudian orang nggak berani hajatan dan seterusnya. Itu nggak ada. Bahkan Nabi kemudian tadi ya mengikisnya itu. Nah, terkait tadi bahwa dengan terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari yang waktu itu orang punya kepercayaan bahwa gerhana ini adalah diakibatkan karena meninggalnya Said Ibrahim, kemudian matahari bersedih sampai tidak mengeluarkan cahaya, maka itu dibantah oleh Nabi Muhammad ya. Nah, kata Nabi, fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat gerhana bulan dan gerhana matahari itu, fad'ullaha, berdoalah kepada Allah, wasallu, dan sholatlah. Ya, di dalam riwayat yang lain, wakabiru watasodaku, bertakbirlah dan bersedekahlah. Nah, jadi ada 4 amalan itu. Ya, yang dianjurkan ketika terjadi gerhana baik bulan maupun matahari, yang pertama fad'ullah, berdoa, ya, berdoa kepada Allah. Wasallu, kemudian sholat, maksudnya sholat gerhana, ya. Watasodaku, dan bersedekah, kita dianjurkan untuk bersedekah kepada orang lain, ya. Wakabiru, dan membaca takbir. Artinya apa? Kita mengakui bahwa ini kekuasaan Allah. Manusia sehebat apapun, secanggih apapun teknologi orang zaman sekarang, ya, tidak akan bisa mampu menghalangi kalau Allah berkehendak terjadinya gerhana baik bulan maupun matahari. Ya, kalau Allah tidak berkehendak, orang nggak akan bisa kemudian bikin gerhana, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa membuat gerhana, misalnya nggak waktunya gerhana, dibikin gimana caranya biar terjadi gerhana, nggak bisa. Ya, ini ajaran agama Islam, ya. Jadi ketika terjadi gerhana, jangan hanya mengabadikan momen fenomena alamnya saja, ya, tetapi syariat Islam, ya, itu perlu untuk dilakukan, ya. Bahkan ketika terjadi gerhana itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saat pergi terjadi gerhana ini, beliau menuju ke musola. Saya sering sampaikan, musola itu adalah lapangan yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat sunnah yang berjamaah, ya, sholat hari raya, sholat terjadi termasuk gerhana ini. Nabi Muhammad ketika jalan menuju musolanya itu, ya, beliau jalan dengan cepat sekali, dengan cepat. Sampai surban beliau ini jatuh beberapa kali. Padahal Nabi kalau melaksanakan sholat itu, ya, Nabi menyatakan kalau pergi ke masjid, jalannya itu jangan cepat-cepat, ya, jalannya itu santai, ya, itmi'nan bisakina watmi'nanin, yaitu dengan cara kalem, ya, nggak buru-buru, nggak lari-lari, nggak, ya, biasa. Tapi ketika terjadi gerhana ini, Nabi di dalam riwayat itu disebutkan dari rumah menuju ke musola yang sekarang menjadi Masjid Humamah itu, ya, beliau dengan cepat sekali jalannya itu, sampai saking cepatnya itu surbannya itu jatuh beberapa kali, ya, jatuh diambil, jatuh lagi diambil, jatuh lagi diambil, ya. Para sahabat, ya Rasulullah, ada apa kok Anda cepat sekali? Sampai kemudian di tempat itu, ya, di musolahnya, di lapangan itu, Nabi kemudian mengumpulkan orang, ya, kemudian melaksanakan sholat, ya. Makanya nanti ada hadisnya itu disunnahkan as-sholata jami'ah, ya. Nah, itu dasarnya dari hadis ketika sholat gerhana ini, ya, as-sholata jami'ah. Maka para ulama kemudian sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah itu disunnah, tidak ada qomat, tetapi qomatnya diganti menjadi as-sholatu jami'ah atau as-sholata jami'ah, ya. Nabi saat itu kemudian melaksanakan sholat, dan di dalam khutbahnya sholatnya lama sekali. Nanti ada sholatnya ini, itu kalau mungkin kira-kira kita sholatnya itu kira-kira 3-4 jam lamanya itu. Jadi Nabi rokaat pertama membaca surat Al-Baqarah, kan nanti sholat kusuf, sholat gerhana itu, ya, setiap 2 rokaat, tapi setiap rokaatnya baca Fatihah, baca surat 2 kali.
rukuknya 2 kali, i'tidalnya 2 kali. Jadi Allahu Akbar baca Fatihah, pertama Nabi membaca surat Al-Baqarah sampai habis. Ya, surat Al-Baqarah sampai habis. Baru kemudian Nabi rukuk. Subhana rabbiyal azim, bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi. Tidak langsung sujud tapi baca Fatihah lagi, baca surat. Yang kedua ini surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran beliau baca. Setelah Ali Imran baru rukuk, kemudian sami Allahu liman hamidah. Baru kemudian sujud. Nanti rakaat keduanya yang beliau baca yaitu surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Jadi surat An-Nisa, jadi kira-kira hampir 7 juz. Itu rukuknya juga lama. Rukuknya itu mirip dengan berdirinya, walaupun enggak, ya separuh dari berdirinya. Rukuknya Nabi itu lamanya seperti orang baca rukuk yang pertama itu 100 ayat. Al-Baqarah itu 283. Berarti kira-kira 1 juz. Rukuknya itu lamanya rukuk itu sama dengan baca Quran 1 juz. Ya, kalau kita 1 juz setengah jam, berarti rukuknya itu setengah jam. Ya. Nah, rukuk pertama 100 rakaat, kemudian rukuk kedua 80, rakaat ketiga 70, rakaat keempat 50 ayat. Jadi lama sekali, ya. Salat gerhana itu lama sekali. Nabi ketika itu, ya, ketika khutbah selesai, kemudian Nabi khutbah, di dalam khutbahnya itu Nabi menyampaikan, ya, aku baru saja diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga, dan aku berdoa mudah-mudahan, ya, umatku banyak yang masuk surga. Ketika aku ditunjukkan oleh Allah neraka, maka aku sedih sekali karena aku lihat siksanya sangat pedih. Maka aku berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma salim ummati minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka, selamatkan umatku dari neraka. Nabi berdoa berulang-ulang itu, ya, ketika ditampakkan neraka itu. Maka Nabi ketika mengalami gerhana ini, di samping beliau sedih karena meninggalnya Sayyid Ibrahim, juga Nabi diperlihatkan oleh Allah tentang surga dan neraka, yang menyebabkan Nabi ketika melihat surga sangat senang dan berharap umatnya masuk, tetapi ketika melihat neraka dengan berbagai siksanya, Nabi takut kalau umatnya itu masuk neraka. Ini makanya ini kita sangat bersyukur, ya, mempunyai nabi seperti Nabi Muhammad ini, ya. Nabi Muhammad minta kepada Allah agar umatnya, ya, dijauhkan dari siksa neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan Nabi selamat dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini salat gerhana. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Walil Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari, min hadits Abi Bakrah, ya, dari hadisnya Abi Bakrah, fasallu wad'u hatta yang kashifa ma bikum, ya. Salatlah kalian dan berdoalah kalian, ya, sampai selesai masa gerhana itu. Artinya sampai kemudian sudah bisa terang kembali, ya, sudah bersinar lagi matahari maupun bulan itu. Jadi disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana ini mulai dari matahari itu proses mengalami gerhana. Kan gerhana itu ada yang gerhana sebagian, ada yang gerhana total, kan gitu, ya. Nah, baik gerhana yang sebagian maupun gerhana total, ya, orang itu disunnahkan untuk melaksanakan sholat. Nah, mulainya adalah kapan mulai waktu sholatnya itu, ya, mulai dari peristiwa gerhana sampai terjadi sudah pulih kembali seperti semula. Nah, menariknya nanti gerhana itu pasti, kalau gerhana bulan itu selalu ketika tanggal bulan purnama, ya. Selalu biasanya kalau gerhana bulan itu selalu setiap bulan purnama, ya. Tapi kalau gerhana matahari enggak. Kalau gerhana matahari itu, ya, tidak ada kepastian, ya. Jadi gerhana itu kalau menurut ilmu teknologi sekarang itu kan ketika posisi matahari, bulan dan matahari itu sejajar. Nah, karena tertutup cahaya matahari oleh bulan, maka bumi kemudian
mengalami gelap, gerhana matahari. Kalau ketika cahaya bulan itu tertutup oleh matahari, maka terjadilah gerhana bulan sehingga sinar itu tidak sampai ke bumi. Jadi saat posisi garis lurus ya antara bulan, matahari dan bumi, maka akan terjadi gerhana. Nah, baik kita lanjutkan hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara salatal kusufi bi qiraatihi. Nabi itu mengeraskan bacaan dalam salat gerhana matahari. Fa shalla arba'a raka'atin. Nabi salat 4 rakaat fi raka'ataini, maksudnya 4 rakaat ini 4 kali ruku ya, 4 kali ruku fi raka'ataini dalam 2 rakaat. Karena sholat gerhana ini tidak seperti sholat biasa. Kalau sholat biasa kan ruku setiap rakaat ya 1 kali, tapi untuk khusus sholat gerhana, hanya sholat gerhana yang model begini ini ya, yaitu sholat rukuknya 2 kali, baca Fatihahnya jadi ngulang lagi ya. Jadi setelah ruku sami Allah liman hamidah, baca bismillah, baca surat lagi, ruku lagi, sami Allah liman hamidah lagi, baru kemudian sujud dan seterusnya ya. Nah, Nabi sholat 2 rakaat dengan 4 ruku wa arba'a sajadatin dan 4 sujud. Kalau sujud tidak ada perbedaan karena sujud dalam setiap rakaat itu 2 kali. Wa hadza lafzu Muslim wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiyan. Nabi mengutus muadzin, orang yang mengumandangkan azan, as-sholata jami'atun ya, melaksanakan, mari kita melaksanakan sholat dengan berjamaah. Ada as-sholatu jami'ah. Nah, itu ya. Nah, ini yang kemudian nanti oleh para ulama bahwa sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah, maka sunnah untuk mengumandangkan qomat dengan kata-kata as-sholatu jami'ah. Ya, mari kita melaksanakan sholat sunnah dengan berjamaah. Tapi kalau sholat fardu jangan menyatakan as-sholatu jami'ah. Kan kadang-kadang ada orang sawu sufufakum wa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, padahal sholatnya sholat zuhur ya, kemudian as-sholatu jami'ah. Itu salah. Karena apa? Karena qomatnya sudah tadi, sudah qad qomatis shalah itu ya. As-sholatu jami'ah itu adalah untuk sholat sunnah ya, sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah. Karena dasarnya ini Nabi melaksanakan sholat gerhana ya, Nabi menyuruh ya muadzinnya untuk mengumandangkan qomat dengan kata-kata as-sholatu jami'ah. Wa ani ibni Abbas. Dalam sholat kusuf ini maka kemudian para ulama berbeda pendapat ya. Para ulama menyatakan yang pertama, hukum sholat gerhana itu kalau sholatnya itu gerhana matahari, maka jumhur ulama ya, jumhur ulama ini baik matahari maupun bulan ya, itu menyatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah ya, sunnah. Imam Abu Hanifah menyatakan hukumnya wajib. Imam Abu Hanifah itu menyatakan hukum wajib. Saya sering sampaikan wajibnya Imam Abu Hanifah itu berbeda dengan sholat fardu ya. Jadi membedakan antara sholat fardu dengan sholat wajib ya. Kalau sholat fardu ya 5 waktu itu adalah sholat fardu. Tapi sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan ya sholat id ya, idul fitri, idul adha. Menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib ya, jadi wajib, sehingga kalau ada orang nggak salat berarti dosa. Nah, termasuk sholat gerhana ini juga hukumnya wajib. Jadi sholat yang dikerjakan dengan berjamaah itu Imam Abu Hanifah berpandangan itu hukumnya wajib ya, tapi tidak fardu ya. Jadi tidak seperti zuhur asar, tapi hukumnya wajib. Maksudnya orang kalau meninggalkan ya dapat dosa ya. Nah, itu. Nah, kalau sholat gerhana bulan ya, menurut Imam Abu Hanifah sholat gerhana bulan itu tidak wajib tetapi hanya hasanah ya, hanya baik, begitu saja. Kenapa? Karena dalilnya tadi itu Nabi melaksanakannya sholat gerhana matahari ya, terjadinya meninggalnya Sayyid Ibrahim itu Nabi kemudian sholat ya 2 rakaat itu adalah itu ketika terjadi gerhana matahari. Maka ketika gerhana bulan ya, Imam Abu Hanifah tidak menyatakan wajib tetapi hanya hasanah. Hasanah itu baik ya, miriplah dengan sunnah ya. Imam Malik menyatakan mandubah namanya. Mandubah itu juga mirip dengan sunnah ya, sesuatu yang dianjurkan ya, berarti baik. Nah, sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga sama, mau sholat gerhana bulan, gerhana matahari itu dua-duanya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan.
Nah, dari situ maka jumhur ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan sholat gerhana itu bahkan boleh di waktu yang waktu-waktu yang dimakruhkan. Kan orang kalau setelah sholat asar misalnya, ya setelah sholat asar kan nggak ada sholat lain. Nah, tapi kalau sholat itu terjadinya gerhana matahari, ya orang boleh nggak apa-apa sholat. Nah, tapi kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik menyatakan enggak, ya. Jadi enggak boleh di dalam waktu-waktu yang dimakruhkan, ya. Harus di waktu yang dibolehkan. Nah, kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, walaupun di waktu yang dimakruhkan, misalnya habis subuh belum matahari masuk waktu duha, itu tetap dibolehkan, ya. Kok misalnya terjadi gerhana matahari itu pas lagi baru terbit misalnya gitu. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i sudah boleh karena waktu yang dilarang itu adalah ketika tidak ada sebab orang melaksanakan sholat. Tapi kalau ada sebab misalnya gerhana maka tidak dilarang lagi, ya itu. Nah, begitu juga di dalam pelaksanaan sholatnya dibaca. Kalau tadi hadis Aisyah itu menyatakan Nabi ketika sholat gerhana matahari beliau mengeraskan bacaannya, artinya baca surat Fatihah, baca surat Al-Baqarah itu dengan bersuara, maksudnya dengan keras. Padahal kan siang hari. Biasanya sholat kalau siang hari kan tidak dibaca dengan keras. Sholat zuhur, sholat asar kan diem-dieman aja imamnya itu. Tapi sholat gerhana di sini Nabi disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi mengeraskan bacaannya, artinya dengan suara yang keras. Nah, inilah kemudian dipakai dalil oleh para ulama, yaitu dalam mazhabnya Imam Malik, ya, yang menyatakan bahwa kalau sholat gerhana matahari itu boleh dibaca dengan keras. Walaupun Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu berpandangan disamakan dengan sholat Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu berpandangan bahwa sholat gerhana, mau gerhana bulan, mau gerhana matahari dibacanya dengan keras, ya. Tidak harus kalau siang pelan, kalau malam keras, enggak. Pokoknya dua-duanya boleh dibaca dengan keras, ya. Ini pendapat Imam Hanafi, Imam Ahmad, ya. Maaf, bukan Imam Syafi'i, ya. Kalau Imam Syafi'i mengikuti sholat 5 waktu. Maksudnya kalau malam berarti kalau gerhana bulan ya dibacanya keras. Kalau gerhana matahari dibacanya pelan gitu. Yaitu mengikuti sholat 5 waktu, sholat fardunya, ya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu menyatakan boleh, ya, dua-duanya, ya, dibaca dengan keras. Nah, kalau seandainya kita mau melaksanakan misalnya ketika siang hari, ya, kalau siang hari kan sholat gerhana matahari. Nah, misalnya mana yang baik, apakah pelan atau keras? Nah, dalam hal ini kalau menurut saya lebih baik dibaca dengan keras. Bayangin sholat gerhana itu lama, kalau dibaca pelan ya terus nanti makmumnya baca apa, orang sholatnya juga hafalannya terbatas, itu aja. Nah, kalau misalnya tadi itu sholat sampai 4 jam, ya tentu nggak ada yang sanggup ini, ya, sampai 4 jam. Taruhlah misalnya rakaat pertama agak lama, agak panjang, taruhlah misalnya 10 menit misalnya gitu. Lah kalau nggak dibaca dengan keras oleh imamnya, nanti makmumnya ngapain tuh, diem aja. Nah, itu kan nanti malah membingungkan juga. Makanya ya sebaiknya nggak apa-apa, dibaca keras saja biar makmumnya yang nggak hafal tinggal dengerin doang, ya. Tinggal dengerin aja, jadi nggak perlu kemudian apalagi nanti kemudian ngantuk dan seterusnya, ngelamun dan seterusnya. Jadi sebaiknya ya nggak apa-apa dengan keras, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala in khosafat asy-syamsu, ya, terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada masa Rasul, fa shalla, kemudian beliau salat, fa qama qiyaman tawilan. Nah, ini yang menunjukkan, ya, Nabi itu berdiri dengan berdiri yang lama. Berdirinya lama. Nahwa min qiraati suratil Baqarah, seperti Nabi membaca surat Al-Baqarah. Jadi berdirinya lama. Rakaat pertama membaca Al-Baqarah. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian Nabi rukuk dengan rukuk yang lama lagi, ya.
setelah baca surat Al-Baqarah rukuknya lama. Tsumma rafa'a, ya, kemudian Nabi mengangkat, maksudnya itidal faqama qiyaman tawilan. Nabi kemudian setelah sami Allahu liman hamidah baca surat lagi, bacanya lama lagi, ya. Wa huwa dunal qiyamil awal, hanya kurang, ya, lebih sedikit daripada yang pertama tadi, ya. Nah, makanya itu adalah surat yang dibaca oleh Nabi itu surat Ali Imran, ya. Kalau pertama kan surat Al-Baqarah itu 283. Surat Ali Imran itu 250-an. Kan lebih sedikit daripada yang pertama, ya. Kemudian Nabi tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk dengan lama, wa huwa dunar ruku'il awal, ya, kurang, ya, lebih sedikit daripada rukuk yang pertama. Kalau rukuk yang pertama tadi itu kira-kira membaca 100 rakaat, 100 ayat, rukuk yang kedua bacanya 80 ayat. Nah, itu panjangnya, ya. Tsumma sajada, kemudian Nabi sujud, tsumma qoma qiyaman tawilan, kemudian Nabi berdiri lagi lama, wa huwa dunal qiyamil awal, lebih sedikit dari yang pertama, yaitu yang dibaca oleh Nabi adalah surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu kalau surat Ali Imran itu 200 ayat, ya, surat An-Nisa 250. Jadi lebih sedikit dari rokaat yang pertama, karena rokaat 2 surat Al-Baqarah tadi perbandingannya itu, ya, yaitu dengan surat Al-Baqarah. Surat An-Nisa 250. Setelah itu kemudian Nabi tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian Nabi rukuk dengan lama, wa huwa dunar ruku'il awal, lebih sedikit dari rukuk yang pertama. Tsumma rafa'a ra'sahu. Nah, jadi Nabi ketika pertama baca surat Al-Baqarah, kedua kemudian baca surat Ali Imran, ketiga baca surat An-Nisa, keempat baca surat Al-Maidah. Rukuknya pertama seperti 100, kedua seperti 80 ayat, ya, ketiga bacanya seperti 70 ayat, keempat seperti baca 50 ayat. Jadi itu lama sekali, ya, sholatnya Nabi ini. Wa fi riwayatil muslimin shallahina kusifatis syamsu tsamaniya raka'atin fi arba'i sajadatin. Ya, Nabi melaksanakan sholat itu 8 rukuk fi arba'i sajadatin, ya, dalam 4 sujud. Maksudnya sama, yaitu setiap rakaatnya itu kan 2 rukuk, ya, 2 rukuk. Hadis ini, ya, samania raka'atin fi arba'i sajadatin, ya, berarti kan 4 kali, ya, 4 kali rukuk. Jadi tidak 2 kali rukuk, tapi 4 kali rukuk setiap rakaatnya. Nah, nanti ada beberapa cara, ya, sholat gerhana itu, ya. Yang populer yang diambil oleh Imam Syafi'i dan jumhur ulama, sholat gerhana itu, ya, 2 rakaat, setiap rakaatnya 2 kali rukuk. Berarti jumlahnya 4, ya. Jadi 4 rukuk 4 sujud, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti hadis yang tadi ada Nabi itu melaksanakan 8 rukuk, ya, 8 rakaat, artinya 8 rukuk, berarti setiap rakaat itu 4 kali rukuk. Jadi rukuk, kalau 4 kali rukuk, ya, berarti baca Fatihahnya juga 4 kali, ya. Jadi 4 kali rukuk itu, ya, berarti habis rukuk sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah, baca surat, rukuk lagi, ya, sami Allahu liman hamidah, baca surat lagi, sampai 4 kali rukuk. Nah, itu. Ini hadisnya tadi, ya. Jadi Nabi sholatnya itu 8 rukuk, ya, 8 kali rukuk, ya. Nah, itu. Jadi setiap rakaat 4 rukuk, setiap rakaat 4 rukuk. Wa an Ali radhiyallahu anhu mithlu dzalika. Dari riwayat Imam Ali sama juga, ya, jadi 8 rukuk. Walahu, dan di dalam riwayat Imam Muslim an Jabir shollu 6 rakaatin. Nabi sholat itu 6 kali rukuk, ya. Jadi 6 rukuk, berarti setiap rakaatnya 3 kali rukuk, ya, 3 kali sami Allah liman hamidah, baca Fatihah lagi, rukuk lagi, sami Allah liman hamidah, baca Fatihah, rukuk lagi. Jadi 3. Jadi ada yang berpandangan 3, ya. Itu shollu 6 rakaatin. Wa li Abi Dawud an Ubay bin Ka'ab shalla fa raka'a 5 rakaatin. Nabi rukuknya 5, ya. Setiap rakaatnya itu, ya. Jadi rukuknya 5 kali, wa sajada sajadataini, ya. Nabi sujudnya itu 2 kali. Wa fa'ala dzalika min ats-tsaniyah. Jadi sampai setiap rakaatnya ada yang 5 kali rukuk.
Ya, jadi 5 kali ruku. Nah, ini kenapa kok berbeda-beda? Karena Nabi pernah mengalami gerhana itu 5 kali. Ya, jadi 5 kali gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, di satu waktu Nabi sholatnya yang kalau yang populer kan kita melaksanakan itu setiap rokaatnya 2 kali ruku. Nah, kadang Nabi melaksanakan 3 kali, 4 kali, 5 kali, ada 6 kali. Nah, itu jadi ada berbeda-beda ya riwayat tentang sholatnya Nabi ketika melaksanakan sholat gerhana ini. Ya. Wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, ya, ma habbatir rihu qattu illa jazan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatihi, ya. Tidak pernah berhembus angin itu, ya, illa jazan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbati, kecuali Nabi turun dari kendaraannya wa qala Allahumma ja'alha rahmatan, ya Allah jadikanlah angin ini angin yang membawa rahmat, wala taj'alha adzaban, dan jangan engkau jadikan angin ini angin yang membawa bencana. Nah, ini juga ajaran Nabi. Jadi ketika kita kalau menghadapi sesuatu ya yang terjadi angin puting beliung atau maka kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa kebaikan. Ya, maka kalau ada hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, ya, hujan yang membawa manfaat, ya. Ketika terjadi angin, maka tidak menjadi angin yang membahayakan, ya. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Juga hadis berikutnya nih, hadis terakhir, wa anhu, dan dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu, annahu shalla fi zalzalatin, ya. Nabi pernah ketika terjadi gempa bumi, ya, Nabi sholat sita rokaatin 6 rokaat wa arba'a sajadatin, ya, maksudnya 2 rokaat tetapi 2 kali ruku, 3 kali ruku tadi itu, ya, jadi 3 kali ruku, ya, setiap rokaatnya, ya, wa arba'a sajadatin, dan 4 sujud. Wa qala hakadha sholatul ayat, ini adalah sholat tentang fenomena alam, yaitu terjadi seperti sholat gerhana. Jadi ketika terjadi gempa, itu juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat seperti terjadinya sholat gerhana. Nah, itu pendapat yang diambil oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Ya, jadi terjadi misalnya ada gempa bumi, ada angin puting beliung, misalnya begitu, maka orang dianjurkan sholat seperti sholat gerhana, ya. Sholatnya tadi itu boleh 3 kali ruku, yang 2 kali ruku setiap rokaatnya. Nah, hanya saja bedanya kalau sholat gerhana dianjurkan untuk melaksanakan dengan berjamaah di lapangan. Nah, kalau sholat terjadinya fenomena alam, gempa bumi maupun yang lain, sholatnya tidak di lapangan, ya, sholatnya misalnya bisa di rumah, ya, atau di tempat yang aman, ya. Seandainya kok orang lagi keluar, misalnya nggak boleh ada tinggal di rumah karena nanti kena reruntuhan, ya sholatnya misalnya di lapangan tempat orang menyelamatkan diri, ya. Jadi tidak dengan berjamaah, sholatnya itu sendiri-sendiri. Yang berjamaah hanya khusus kalau terjadi bencana, terjadi gerhana saja yang dengan melaksanakannya dengan berjamaah. Selebihnya melaksanakannya dengan sendiri-sendiri. Nah, ini dianjurkan, ya, tidak terjadi gerhana saja, tetapi terjadinya proses fenomena alam, ya, yang terjadi. Misalnya angin yang berembus dengan kencang, ya. Nah, itu. Wa hakadha sholatul ayati, inilah disebut dengan sholat dari tanda kekuasaan Allah. Artinya tadi fenomena alam yang terjadi tadi itu, ya, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Wa dzakara asy-Syafi'i an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mithlahu duna akhiri, ya, tanpa ada kata-kata sholatul ayah, ya, artinya dibolehkan orang untuk melaksanakan sholat ketika terjadi proses fenomena alam tadi. Kecuali yang tidak membolehkan adalah Imam Malik, ya. Kalau Imam Malik menghukumi makruh orang sholat ketika terjadi fenomena alam, ya. Artinya sholatnya hanya boleh saat terjadi gerhana saja. Selain sholat gerhana enggak, ya.
misalnya terjadi gempa, maka nggak usah sholat, ya, nggak ada sholatul ayah, ya, sholat karena terjadinya fenomena alam itu menurut Imam Malik hukumnya makruh, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu mengatakan hukumnya sunnah, hanya dilaksanakan dengan sendiri-sendiri, tidak dengan berjamaah. Baik, itu barangkali yang bisa kita bahas. Ada yang mau bertanya? Cukup nggak? Ada? Ya, silakan. Oh ya, salah satu yang dianjurkan azan itu ya ketika terjadi fenomena angin puting beliung misalnya, juga termasuk terjadi tsunami, gempa bumi, erupsi, gunung meletus, semua kejadian alam ya itu memang orang dianjurkan untuk mengumandangkan azan, ya, jadi disunahkan untuk berazan, ya. Nah, itu karena apa? Karena mengingatkan orang untuk kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar. Kita ini makhluk kecil, nggak mampu untuk menahan itu semua. Nah, itu artinya kita mengagungkan Allah dengan lafal azan itu. Ya, itu jadi betul bahwa ketika terjadi angin puting beliung misalnya, maka kita dianjurkan untuk azan. Itu. Cukup? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.